Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru 2023 ya. Kami ucapkan ya strategi lulus untuk P2 P3. Makasih Kemenpan RB dan Kemendikbud fix 100% 2 afirmasi khusus bagi P2 dan P3 permudah lolos P3K 2023. Jadi di sini kalau kita analisis ya Kemenpan RB nomor 649 sepertinya memang ya sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Deputi BKN Bapak Suharmen bahwa P2 dan P3 itu akan mengikuti tes CAT tapi dilengkapi dengan berbagai afirmasi. Sebenarnya di Kemenpan RB 649 itu kita lihat ada 2 afirmasi khusus sebenarnya ya untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Sebagaimana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk pengumuman daftar peserta ya, waktu dan tempat seleksi kompetensi, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, itu mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 November 2023. Berarti di awal bulan depan itu sudah ada pengumuman daftar peserta teman-teman ya. Sudah ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi. Nah, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi kalau tidak ada perubahan itu dimulai tanggal 10 minggu pertama November 2023 ya, sampai dengan 4 Desember 2023. Jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bisa jadi di bulan November, bisa jadi berlanjut di bulan Desember 2023 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada informasi penting dari Ibu Hasna ya terkait dengan P3K Guru. Katanya untuk P1 ini teman-teman ya tinggal penempatan ya. Jadi alhamdulillah ya dari FGPPNS mengatakan untuk P1 tinggal penempatan, tetap ada notifikasi yang lulus administrasi. Jadi untuk P1 berdasarkan info dari Ibu Hasna itu tetap ada notifikasi ya yang lulus administrasi. Oke, untuk P2 dan P3 teman-teman harus bersiap mengerjakan soal-soal. Nah, salah satu strategi lulus bagi teman-teman itu adalah mencari sumber belajar, mengikuti tryout ya P3K Guru 2023 ya. Itu intinya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, di sini informasi dari Bu Hasna juga untuk penilaian perengkingan semuanya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi mulai P1 sampai pelamar umum atau P4 itu nantinya berlaku perengkingan ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Selanjutnya dilihat berapa P1. Setelah dituntaskan semuanya, P1 ditempatkan. Jika masih ada formasi, maka nantinya diberikan kepada P2 ya. Nah, jadi nantinya pemilik P1 itu akan memberikan kepada pelamar P2 jika masih ada lagi yang diberikan P3. Jika masih ada lagi maka P3 lagi. Yang terakhir itu nanti itu adalah pelamar umum. Jadi dari dulu memang teman-teman ya sudah berlaku urutan prioritas. Contohnya untuk P1 tinggal penempatan, nilainya menggunakan nilai passing rate di tahun 2021. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini informasi dari Deputi Suharmen mengungkapkan pelamar prioritas 1 P1 tidak akan menjalani tes CAT ya, komputer assist test lagi. Mereka tinggal penempatan saja, namun kata Deputi Suharmen tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan seperti itu ya. Jadi ingat dari 62.000 P1 yang mendapatkan penempatan di tahun 2023 ini cuman 50.000 orang ya. Masih ada sisanya teman-teman ya, seperti itu. Ini dikatakan langsung oleh Bapak Suharmen, tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi.
Oke, di sini dikatakan memang benar P1 langsung penempatan, tetapi tergantung apakah ada formasinya atau tidak ya. Terang Deputi Suarmen kepada GPNN.com. Bagaimana dengan honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun tetapi bukan P1? Deputi Suarmen menegaskan mereka tetap dites CAT BKN ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita lihat salah satunya mereka tidak diberlakukan passing grade. Begitu nilai keluar, maka kelulusannya berdasarkan ranking ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti begitu nilai keluar, maka kelulusannya itu berdasarkan ranking untuk guru lulus PG ya. Mereka tidak berlakukan passing grade untuk P2 dan P3. Jadi honor K2 dan guru honor negeri 3 tahun ke atas penuh kelulusannya itu melalui perankingan sebagaimana diatur dalam Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Jadi coba kita cek ya Kemenpan RB. Nah, di sini teman-teman ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suarmen ya, bahwasanya ada afirmasi untuk P2 dan P3 dan sepertinya itu tercantum di Kemenpan RB nomor 649 secara tersirat ya teman-teman. Kita coba cek di sini ya. Di sini kita buka keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Kita coba cek teman-teman ya. Ini afirmasi pertama ya. Untuk P2 dan P3 kita coba cek di sini. Nah, kita lihat ya di diktum ke-13, 14 itu mengatur terkait dengan tes CAT BKN-nya. Yang mana untuk diktum ke-14 itu ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kemudian kita coba cek di sini informasinya teman-teman ya. Nah, afirmasi pertama di sini kita lihat di diktum ke-26 ya, di diktum ke-26 untuk afirmasi pertama ya yang kita bisa lihat di sini. Ini untuk poin A ya, kita bandingkan dengan poin B. Untuk poin A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus ya, pada pelamar kebutuhan khusus, ingat bobot jawabannya benar itu paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab itu bernilai 0. Jadi ini masuk dalam kategori afirmasi pertama ya, karena tidak diberlakukan benar salah untuk soal seleksi kompetensi teknis untuk pelamar P1 ya, P2 dan P3 ya, itu tidak diberlakukan istilahnya jawaban benar salah. Jadi kalau misalkan dari opsi jawabannya itu 5, itu tetap ada nilainya mulai dari poin 1 sampai poin 5, kecuali kalau misalkan tidak menjawab itu itu nilainya 0 ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini kelebihannya untuk soal kompetensi teknis bagi P2 dan P3. Nah, berbeda dengan P2 dan P3, kalau P4 itu kalau misalkan benar ya itu bernilai 5, jawaban salah itu bernilai 0. Nah, jadi lebih diuntungkan untuk P2 dan P3 karena tidak ada istilah benar salah. Ini sebenarnya masuk dalam kategori afirmasi pertama ya untuk P2 dan P3. Kemudian bentuk afirmasi lainnya untuk P2 dan P3 kita coba cek di diktum ke-31 teman-teman ya. Oke. Diktum ke-31 itu di sini katakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi penentu kelulusan untuk P2 dan P3 itu adalah peringkat terbaik dan tidak dibebani nilai ambang batas atau passing grade. Berbeda kalau di diktum ke-32 pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, itu kelebihannya untuk P2 dan P3 karena tidak ada nilai
nilai ambang batas. Kemudian afirmasi berikutnya ini di diktum ke-33, ini sepertinya berlaku untuk semua pelamar termasuk P2 dan P3 kalau memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan dilamar dan terdaftar di data Kemendikbudristek, maka mendapat nilai paling tinggi 100% ya dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.